Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Jafar dan narasumber gue siapa? Gua Kelvin. Di sini kita akan membahas sebuah anime yang digadang-gadang adalah anime nomor 1 di dunia, yaitu anime One Piece. Ngomongin seputar One Piece nih pasti banyak banget ya sisi orang yang sukanya karena apa, dari ceritanya lah, dari krunya nih. Kalau lu sendiri nih Kelvin, sebagai lu salah satu orang yang penikmat One Piece juga, apa sih yang membuat lu tertarik sama One Piece? Menurut gua nih One Piece nih bukan sekedar kartun biasa gitu. Yang setuju. orang ngecengin One Piece, ngapain sih nonton kartun? Justru One Piece ini tuh beneran dunia nyata gitu. Karena terlihat dari jalan ceritanya, kayak yang ngebawa pemerintah yang suka nutupin kejahatan-kejahatannya, masyarakat yang didiskriminasi dan lain sebagainya. Tau lah kayak pemerintah ya, adalah pokoknya pemerintah yang suka kayak gitu. Pemerintah Wakanda ya, pemerintah Wakanda ya. Iya. Selain lagi itu ada lagi nggak sih yang buat lu tertarik sama One Piece? Mungkin dari ceritanya, dari kru-krunya. Menurut gua One Piece tuh punya karakter dengan pesona yang masing-masing tuh beda dan kuat banget gitu. Kayak ada yang takut banget sama perempuan, ada yang takut tapi punya mimpi untuk jadi pemberani, ada Benar. seorang pendekar pedang yang nggak pernah mau kalah. Dari ini kan One Piece kan ada beberapa dari nakamanya atau kru dari bajak laut itu sendiri ya, bajak laut topi jerami ini sendiri. Kalau lu sendiri tuh lu paling suka sama siapa sih dari kru bajak laut topi jerami itu sendiri? Kalau gue sih paling suka sama Zoro ya. Zoro. Iya, soalnya Kenapa Zoro? Zoro tuh punya prinsip yang kuat, loyal sama pemimpinnya sendiri. Loyal Banget. Itu udah nggak bisa diraguin lagi. Di antara teman-teman Luffy yang lain ya, kayak Usopp yang masih suka ngebantah, Sanji yang lebih mentingin perempuan. Zoro tuh punya karakter kuat sendiri dia. Benar-benar. Jiwa pengikut tuh kuat gitu. Dia pengen ucap kuat, benar. Tapi lu setuju gak sih sama teori yang ini kan, Zoro kan ada label yang namanya pemburu bajak laut ya? Lu setuju gak sih ada sama teori yang mengatakan bahwa kalau Zoro tuh suatu saat nanti tuh bakal berkhianat? Sebenarnya dia kan dilabelin kan awalnya tuh terkenalnya dengan pemburu bajak laut sendiri. Menurut tuh tanggapan lu gimana dengan teori tersebut? Menurut gua teori itu nggak akan kesampaian sih, karena dari label pemburu bajak laut itu dia punya prinsip yang kuat. Jadi pas dia jadi bajak laut pun dia udah punya prinsip sendiri yang menurut gua nggak akan dipatahin gitu aja sih. Jadi dia bakal beneran setia sama pemimpinnya sekarang. Oh gitu. Kalau dari ini kan One Piece kan sekarangnya kalau buat anime sendiri kan udah sampai episode 1066 ya. Dan itu udah melewati berbagai banyak art yang seru-seru pastinya. Mulai dari dia cuman seorang bocah yang walaupun kenal sama seks ya, nggak cuma sekedar bocah ya. Tapi dari semua arc itu lu paling suka arc yang mana? Gue paling suka sama Favorit lu? Amazon Lily sih, kalau lu tahu. Amazon Lily. Iya. Kenapa tuh Amazon Lily? Di situ tuh perkumpulan perempuan-perempuan yang nggak kenal cowok gitu. Oh gitu. Iya, di situ tuh gue suka karena di situ tuh nggak ada yang tahu apa itu jatuh cinta. Kayak apa yang gue rasain sekarang, gue tuh nggak tahu gimana cara jatuh cinta gitu. Waduh. Sorry kalau gue bahas masalah pribadi, tapi ya emang gue suka banget sama Amazon Lily, bahwa gue ngeliat kalau dunia tanpa jatuh cinta tuh ada gitu. Dunia tanpa jatuh cinta itu. Tapi ini kan di Amazon Lily tersebut kan terkenal dengan cewek-cewek yang anti banget sama cowok ya. Benar banget. Tapi kebetulan seorang pemimpinnya sendiri yaitu Boa Hancock itu kebetulan dia tuh jatuh cinta gitu sama Luffy, Mugiwara Luffy ya kan. Yang mana itu adalah tokoh utama dari anime tersebut. Menurut lu sendiri nih, Luffy sama Boa Hancock bakal menikah gak sih? Enggak sih menurut gua. Oh enggak menikah. Karena menurut gua Luffy punya ideologi sendiri gitu. Luffy punya ideologi sendiri. Yang fokus sama karirnya ibaratnya. Oh karirnya. Jadi dia nggak akan peduli sama perempuan, karena tuh emang
nyata perempuan tuh ngerusak karir gitu ibaratnya. Oh gitu. Iya, menurut gua pribadi nih ya sebagai penikmat One Piece. Enggak, bener juga sih. Terus lah, orang tuh kita kan punya bebas berteori kan. Menurut dia Luffy tuh bakal berfokus sama karirnya. Walaupun dia sudah jadi Raja Bajak Laut, dia nggak bakal nikah nih? Enggak akan. Oh nggak bakal nikah. Oke. Ya mungkin segitu aja kalau bahas One Piece, emang nggak bakal ada habisnya, soalnya kan One Piece ini kan menceritakan mulai dari politiknya ada, sosialnya ada, ekonomi juga ada, korupsi, bahasa itu segala macam lah. Dan menurut gue emang jalan ceritanya tuh rumit dan complicated banget gitu loh. Karena setuju. kayaknya emang pembuat ceritanya Oda Sensei itu beneran seorang raja bajak laut menurut gue pribadi nih ya. Mungkin di masa lalu tuh dia raja bajak laut gitu, yang bereinkarnasi menjadi penulis menurut gue. Tapi lu setuju gak sih dengan teori Joyoboyo itu Joyoboyo? Gue gak setuju. Lu gak setuju? Iya. Kenapa menurut lu? Menurut gue ya kurang masuk akal sih, Kurang masuk itu akal aja sih. Tapi dari namanya kan itu udah berhubungan banget tuh kan, Joyoboyo dengan Joyoboyo. Berarti lu gak setuju nih? Belum setuju gue belum saat ini. setuju. Karena gue bukan penikmat teori-teori begitu. Oh, lu bukan penikmat teori. Ada gak sih teori spesifik yang lu percaya banget? Ini gue ada percaya kan tujuan One Piece itu Pulau Raftel kan. Iya. Nah, gue percaya sama teori Yonglek yang bilang Pulau Raftel ada di Tanjung Priok. Iya. Gue percaya sama itu. Karena ya tanpa kita sadarin tuh reference dari Oda Sensei itu beneran dari dunia nyata gitu. Dari Iya, sejarah-sejarah bener, masa lalu. Mungkin emang ada bagian Pulau Indonesia yang termasuk dari referensi Oda Sensei itu sendiri gitu iya, sih. bener. Ya. Kebetulan sudah lama juga nih perbincangan kita. Emang kalau bahas One Piece tuh nggak bakal habisnya, jadi mungkin segini dulu aja pembahasan One Piece kali ini. Mungkin akan berlanjut di episode selanjutnya yang akan datang dengan saya sendiri, Jafar, dan narasumber saya Kelvin. Saya pamit undur diri dari pembicaraan ini. Sekian, sampai jumpa kembali. Salam nakama. Nakama.